Gengs, abis nonton video ini, dijamin kalian gak akan takut lagi sama yang namanya setan, kuntilanak, pocong, genderuwo, dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena mereka sejelasan detailnya, kalian simak terus nih video ini ya. Geng, selamat datang kembali di channel gue di Raven Askin. Gue Raven. Dan pertama disclaimer dulu ya gengs, alasan gue bikin video ini tuh bukan bermaksud untuk menggurui kalian atau gue ngerasa sok pinter, enggak. Video ini gue bikin untuk sharing aja. Karena kan channel gue ini kan suka bawain cerita-cerita horor ya. Kayak santet, pelet, pesugihan, gitu-gitu. Gue ngerasa gue punya tanggung jawab moral nih. Gue ngerasa gue punya beban moral nih. Gue harus ngasih penjelasan ke kalian. Makanya gue bikin video ini. Gue gak mau lah nyebarin khurafat gitu. Atau nyebarin cerita-cerita horor yang gak jelas gitu. Apalagi sampai menakut-nakuti kalian sama hal-hal gaib dan makhluk-makhluk gaib. Karena sebenarnya balik lagi, hal gaib, makhluk-makhluk gaib, pocong dan kawan-kawannya itu, sebenarnya mereka nggak se-overpower itu kok. Kalau kita tahu siapa mereka itu sebenarnya mah. Kita yang orang biasa, meskipun bukan ustadz, kita bisa loh lawan mereka tuh pakai tangan kosong. Bisa banget, geng. Gua berani ngomong seyakin ini. Kenapa? Karena dulu waktu gue sekolah tuh sebenarnya pesantren. Gue pesantren tuh 2 kali. Pertama pesantren salaf, yang kedua tuh pesantren modern. Gue sempet nih belajar hal-hal ini. Tapi balik lagi ya gengs, gue bukan ustadz, orang pinter, atau apalah, enggak. Gue murid biasa aja, gue murid yang bangor malah. Dan pokoknya intinya video ini gue bikin, gue mau tetap cerita horor, tapi gue nggak mau nyebarin khurafat gitu intinya gengs. Dan karena video ini video sharing santai aja, bukan video ceramah atau apa, ini video cerita, jadi kita juga pembawaannya ya udah santai aja lah. Dan gue juga sambil ngerokok nggak apa-apa ya gengs. Di video ini gue bakal pecah jadi 7 segmen nih geng. Semua hal yang gue bahas geng, gue pastikan semuanya berdalil dan bersanad yang sahih ya geng. Jadi bukan katanya, apalagi dari AI. Enggak ya geng, ini hasil research sendiri dan berdasarkan pengetahuan gue sendiri. Tapi kalian boleh komen atau boleh nambahin apa kalau misalkan kalian ngerasa ada yang kurang. Segmen 1, siapakah setan itu? Apakah kuntilanak ataukah genderuwo dan kawan-kawannya? Sebenarnya gengs, dalam sudut pandang Islam, dalam kacamata Islam, secara bahasa, setan itu berasal dari kata syaitona yang artinya tuh jauh gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditanya, setan tuh artinya apa sih? Artinya tuh jauh gitu. Tapi bukan jauh soal jarak ya, ini jauh dalam konteks jauh dari rahmat Allah dan jauh dari kebenaran. Jadi kita nggak bisa, misal ada orang nanya, lu mau pergi kemana? Gue mau pergi ke tempat yang jauh gitu. Terus kita bilang, gue mau pergi ke tempat setan. Nggak gitu. Secara konteks, setan ini nggak merujuk kepada suatu makhluk atau suatu individu, tapi melainkan kepada karakter atau sifat. Setan dipahami sebagai simbol dari sifat membangkang, sifat durhaka, atau sifat menyesatkan. Jadi dalam ajaran Islam, setiap makhluk, maupun dia dari bangsa jin, atau dari bangsa manusia, atau bahkan dari bangsa malaikat pun, ketika dia membangkang, ketika dia menjauh dari perintah Allah, dia disebut setan. Lu kata siapa Raven? Setan itu bukan makhluk, tapi sifat. Gampang. Dalilnya kita bisa lihat aja surat An-Nas yang kita sama-sama tahu ya. Surat An-Nas ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, kepada sesembahan manusia, dari kejahatan setan yang bersembunyi,
yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan setan, jin, dan manusia. Atau dalam surat lain kita bisa lihat di surat Al-An'am ayat 112 yang artinya, demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Jadi kesimpulannya geng, sebenarnya setan itu bukan genderuwo dan kawan-kawannya, tapi setan itu adalah sebenarnya fungsional, karakter dari suatu makhluk, entah itu dari golongan jin atau dari golongan manusia. Ketika kita membangkang, maka kita disebut setan. Sekarang kita masuk ke segmen 2, sejarah penciptaan manusia dan penghuni di bumi sebelum manusia. Kalau kalian nanya nih, Dih kan lagi bahas setan, ngapain bahas penciptaan manusia? Hal ini sebenarnya sangat berkaitan, geng, sangat-sangat berkaitan. Kenapa? Karena kalau manusia nggak ada, manusia nggak diciptain, itu nggak akan pernah ada iblis. Nggak akan pernah. Dulu sebelum kita nih manusia nih yang tinggal di bumi itu sebenarnya bangsa jin, geng, dari golongan jin. Bukan iblis ya, waktu itu belum ada. Waktu itu mereka cuma disebut golongan jin. Hal ini penjelasannya ada di surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah atau pemimpin di bumi. Terus malaikat menjawab, apakah engkau hendak menjadikan pemimpin di muka bumi itu orang yang nanti mereka akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan padanya? Sedangkan kami selalu bertasbih dan mensucikan namamu. Dan Allah menjawab, Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ayat tersebut menceritakan bahwa manusia, di sini konteksnya Nabi Adam ya, manusia itu diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi, menggantikan para jin sebenarnya. Nah, di situ kan malaikat bingung tuh, kenapa Allah mau menciptain manusia? Karena dulu sebenarnya, geng, sewaktu sebelum manusia atau Nabi Adam tuh, kan yang tinggal di bumi itu kan bangsa jin. Kehidupan mereka tuh sebenarnya di bumi tuh sama aja kayak kita zaman sekarang, kayak kita manusia zaman sekarang. Mereka membuat kerusakan di muka bumi, mereka membuat pertumpahan darah di muka bumi. Ya pokoknya kehidupannya sama aja kayak kita sekarang. Maksudnya kayak zaman kita nih, manusia sekarang. Membuat kerusakannya gimana? Apakah jin itu sama kayak kita manusia? Bikin tambang sebanyak-banyaknya, penggundulan hutan, ataukah perusakan lautan, terus Allah perbaiki lagi bumi itu waktu hujan meteor, tahu nggak kalian? Ada tuh ayatnya di Al-Quran, Allah menurunkan besi waktu hujan meteor sehingga dinosaurus punah, tapi ya itu another story lah. Apakah kerusakan yang jin buat kayak gitu? Jawabannya wallahu alam, guys. Saya juga nggak tahu. Saya udah cari referensinya, tapi cuman dapetnya jawabannya membuat kerusakan. Cuman kerusakan yang ditimbulkannya apa, wallahu alam. Sedangkan untuk pertumpahan darahnya sendiri, ya kehidupan bangsa jin sama aja kayak kita, bangsa manusia. Mereka ribut satu sama lain, mereka bunuh-bunuhan juga satu sama lain, mereka perang, mereka perebutan wilayah juga satu sama lain. Dulu ya, sebelum ada manusia. Sama aja kehidupannya sama kayak manusia kita di zaman sekarang nih. Maksudnya kayak sama kayak zaman manusia gitu, pertumpahan darahnya tuh. Makanya karena ngelihat itu malaikat bingung, kok Allah mau ciptain lagi nih makhluk yang sebenarnya sama bangsa jin juga sama aja, bakal membuat kerusakan dan pertumpahan darah juga. Nah, hal ini geng dijelaskan dalam buku Al-Bidayah wan Nahiyah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Tafsir ini, geng, merujuk kepada surat Al-Hijr ayat 270. Di dalam tafsir ini, Ibnu Katsir berpendapat bahwa dulu
sebelum manusia hidup di bumi. Yang hidup di bumi itu adalah golongan dari bangsa jin yang bernama Alhin dan Albin. Menurut catatan kaki, Alhin dan Albin itu adalah merupakan golongan jin yang paling lemah dan paling rendah. Jadi kalau di kita mungkin bangsa manusia Alhin dan Albin itu adalah kayak suku pedalaman mana gitu yang belum modern lah gitu ibarat kasarnya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Azazil. Azazil ini nanti yang bakal jadi iblis ya, geng. Cuman karena ini kan ceritanya sebelum manusia ada nih. Jadi dia belum jadi iblis, masih kita sebut nama aslinya aja dulu Azazil. Allah mengutus Azazil untuk memerangi bangsa Alhin dan Albin. Azazil dibantu dengan tentara-tentara dari golongan malaikat. Peranglah mereka sama Alhin dan Albin, sangseng sangseng sangseng, menanglah nih si Azazil. Sehingga dari kemenangan tersebut Azazil ini mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan dia dijadikan salah satu penjaga taman langit, gengs. Nah, ini ceritanya nanti nyambung nih kenapa dia bisa jadi iblis, nanti ada di segmen berikutnya. Nah, sedangkan geng, sebuah jawaban dari kebingungan malaikat. Malaikat kan tadi bingung tuh, kok Allah kok mau jadiin pemimpin di muka bumi itu dari golongan manusia? Padahal manusia kan sama aja kayak jin, bakal membuat kerusakan dan pertumpahan darah juga kan di bumi. Kok malah jadiin pemimpin? Para ulama ada yang menafsirkan bahwa di sini tuh malaikat tuh mengklaim bahwa merekalah sebenarnya yang lebih pantas buat jadi pemimpin di muka bumi. Kenapa? Karena mereka pertama selalu taat. Kedua, bangsa malaikat itu selalu bertasbih dan mensucikan Allah. Jadi mereka merasa bahwa gue lah, kami lah nih para malaikat nih yang pantas menjadi pemimpin di muka bumi. Terus jawabannya apa? Kenapa Allah nggak pilih aja malaikat buat jadi pemimpin di muka bumi, tapi malah milih kita nih manusia sebagai pemimpin di muka bumi ketimbang para malaikat? Jawabannya sebenarnya ada di ayat selanjutnya, gengs. Di Al-Baqarah juga, mas kan tadi kan ayat 30. Untuk jawaban ini ada di ayat 31, 32, 33. Kalian bisa langsung baca di Al-Quran ya. Inti dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa manusia sudah memiliki bekal dan memiliki keistimewaan dalam aspek intelektual. Singkatnya, manusia ini diciptakan sama Allah dengan kelebihan cerdas di aspek intelektual, yang mana malaikat pun mengakui bahwa mereka kalah sama kita nih, para manusia nih dalam aspek intelektual. Begitu juga sebenarnya bangsa jin, geng. Kita, manusia, mau dibandingin sama jin, kita tuh jauh lebih pinter. Kalian tahu Ifrit nggak? Kata Rasulullah, Ifrit itu adalah bangsa jin yang dia itu sakti, tapi memiliki sedikit akal. Kata-katanya itu sedikit loh. Jadi manusia kalau misalkan mau dibandingin sama jin, ya jauh pinteran kita kemana-mana. Bahkan iblis, geng. Iblis sendiri ini si Azazil. Ini bukan kerocok-kerocoknya yang kayak genderuwo pocong, yang setan-setan alay itu. Enggak, ini iblis sendiri. Iblis itu bodoh, geng. Bodoh dia itu. Nanti kita akan ceritain gimana kebodohan iblis dan gimana bahwa manusia itu lebih pinter dalam menyusun strategi. Ini hadisnya ceritanya sahih. Nanti di segmen keempat ya, geng. Jadi pantengin terus. Nah, kesimpulan segmen ini adalah bahwa Allah nih menciptakan 3 golongan makhluk inti. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Nah, 3 golongan makhluk inti ini nih punya peran yang beda-beda, geng. Kayak malaikat Allah menciptakan mereka tuh selalu taat. Dan sedangkan bangsa jin dan bangsa manusia, kita itu memiliki kehendak bebas. Tapi bangsa jin Allah cuma berikan sedikit akal. Sedangkan manusia Allah kasih keistimewaan dalam aspek intelektual. Nah, geng, sekarang kita masuk ke segmen ketiga, yaitu segmen sejarah lahirnya iblis. Atau dalam kurung Azazil ya nama aslinya. Sebelum kita masuk ke cerita sejarahnya, kita lihat dulu nih dari sisi bahasa.
Secara etimologi sebenarnya kata iblis berasal dari akar kata balasa yang artinya adalah putus asa atau juga sering dikaitkan dengan akar kata ablas yang artinya adalah menyesal. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya arti kata iblis itu apa sih? Arti katanya ya menyesal gitu. Jadi iblis itu adalah sebuah predikat atau cemoohan gitu. Nama aslinya kan Azazil nih, dirubah sama Allah, dilaknat sama Allah jadi menyesal. Namanya dirubah yang tadinya hamba terhormat, hamba yang tinggi, hamba Allah diganti jadi hamba yang menyesal gitu atau iblis atau dari kata ablas tadi. Penamaan ini mencerminkan keadaan Azazil setelah ia membangkang dari perintah Allah, gengs. Nah, ini dijelaskan di lanjutan ayat di surat Al-Baqarah tadi. Tadi kan kita bahas tuh Al-Baqarah dari 31 sampai 33. Sekarang kita bahas di ayat 34-nya. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan orang-orang yang ingkar dalam kurung kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 ya, geng. Jadi gini nih, geng, ceritanya. Tadi kan di segmen 2 kita udah sempet tuh bahasa Azazil kan. Azazil itu kan dia kan dari golongan jin yang Allah perintahkan dia dibantu sama tentara para malaikat untuk memerangi golongan jin dari bangsa Al-Hin dan Al-Bin. Ketika dia menang, dia kan mendapatkan kedudukan yang tinggi nih, si Azazil ini. Sehingga dia menjadi penjaga di Taman Langit. Jadi, waktu Allah itu ngobrol sama para malaikat mau menciptakan manusia, geng, yang tadi ada di ayat 30, itu si Azazil tuh ada di situ. Kan di ayat sebelumnya diceritakan tuh malaikat sempat underestimate kita kan manusia. Makanya di ayat 34 ini Allah memerintahkan para malaikat nih untuk bersujud kepada Adam. Maksud kata sujud di sini tuh maksudnya tuh kasih penghormatan. Bukan sujud kita sujud sama Adam gitu, bukan. Tapi ibaratnya kayak gini, gengs. Misalkan nih kalian di suatu tongkrongan gitu kan. Atau gualah di gym gitu. Di gym terus ada anak baru nih datang jebret gitu kan. Terus gue udah judgement dia duluan, nih anak kuat gak sih nge-gym gitu. Maksudnya gue udah underestimate lah, tapi ternyata setelah dibuktikan, oh ternyata nih anak lebih keren daripada gue gitu, lebih kuat daripada gue. Jadi Allah memerintahkan para malaikat nih yang tadi udah underestimate sama manusia, ibaratnya tuh lu tos lah sama nih manusia, maksudnya tuh sujud, lu tos biar nggak selek gitu. Apalagi kita kan ya manusia kan makhluk yang kompleks ya. Bayangin gak sih ketika Nabi Adam alaihi salam ketika dia tahu kalau nggak ada perintah sujud nih, ketika dia tahu bahwa malaikat sempat underestimate sama dia, mungkin dia juga baper kali ya. Mungkin ya, ini mah cocokologi gue aja. Ya Nabi Adam kan manusia soalnya. Nah jadi pada peristiwa ketika Allah nyuruh malaikat pada sujudlah ini, iblis ini dilahirkan. Maksudnya si Azazil itu dikasih predikat iblis sama Allah karena dia nggak mau sujud. Jadi dalam perspektif Islam, geng, iblis itu berasal dari golongan jin ya, bukan dari golongan malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa iblis termasuk golongan makhluk yang memiliki kehendak bebas. Iblis merupakan individu pertama yang secara sadar menolak langsung perintah Allah. Penolakannya didasari oleh kesombongan, yaitu ya kayak kita semua sama-sama tahu lah. Iblis merasa dia lebih mulia daripada kita manusia karena dia diciptakan dari api, sedangkan kita manusia diciptakan dari tanah. Atau mungkin bisa juga cocokologinya si iblis mikir gitu kan bahwa gua kan udah ngelawan Akhir sama Albin, masa tiba-tiba ada manusia nih baru juga diciptain, terus dia mau jadi pemimpin gue, ya gua nggak mau lah gitu. Ya pokoknya intinya si iblis ini sombong gitu kan. Tapi itu cocokologi gua aja ya gengs, maksudnya buat gambarin analoginya aja. Jadi, kesimpulan segmen ini adalah iblis merupakan individu konkret
dari golongan bangsa jin yang pertama kali menjadi setan, membangkang perintah Allah. Sedangkan setan merupakan istilah umum yang merujuk kepada golongan makhluk, entah itu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia yang memiliki sifat durhaka, menyesatkan, dan membangkang. Sekarang kita masuk ke segmen 4, yaitu segmen tentang wujud asli jin dan iblis. Kok gue nyangkut. Ini seru nih, gengs. Kalian harus tonton, harus simak nih. Ini seru nih tentang pembahasan wujud aslinya ya. Dalam kajian Islam, pembahasan mengenai wujud asli jin, setan, dan iblis ini menimbulkan banyak perspektif ya, gengs. Oleh karena itu, penting nih bagi kita untuk mengkonfirmasi mana informasi dari sumber dalil yang kuat atau terpercaya atau dari katanya-katanya. Pertama, yang perlu dipahami nih, gengs, bahwa golongan jin mencakup setan dan iblis merupakan golongan makhluk yang mereka tidak terikat dengan bentuk fisik. Sesuai dari namanya, jin yang berasal dari suku kata janana yang artinya tersembunyi atau tertutup. Berbeda nih dengan manusia, kita memiliki tubuh dan materi yang terikat dengan bentuk fisik dan hukum fisika. Jin merupakan makhluk yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh manusia dalam keadaan normal ya, geng. Normal di sini nanti ada penjelasannya. Maksudnya indigo gitu. Untuk pembahasan indigo nantilah, geng, ada pembahasannya, soalnya panjang dan menarik sih. Cuma nanti kita masukin dia sama pembahasan dukun dan lain-lain kali ya. Kita lihat dari secara sejarah, bahasa, ya pokoknya panjang lah pembahasannya. Kayak gua akan bikin di video yang terpisah untuk masalah indigo dan dukun. Hal tadi menunjukkan bahwa golongan jin tidak bersifat tetap dan terikat dengan bentuk tertentu ya, gengs. Pertama itu yang harus digarisbawahi. Juga, gengs, dijelaskan dalam hadis bahwa golongan jin ini punya jenis yang berbeda-beda, gengs. Maksudnya gimana? Maksudnya jin itu punya ras yang beda-beda. Kalau kayak kita nih manusia, kan kita ada yang kulit putih, kulit hitam gitu kan. Cuman kita intinya tetap manusia, paling kita cuma beda warna kulit gitu kan. Tapi sedangkan jin ini rasnya, bentuk fisiknya pun mereka berbeda. Contoh, ada jin yang bersayap, ada juga jin yang nggak bersayap. Jadi nggak semua jin itu mereka bisa terbang. Hal itu dijelaskan dalam hadis, geng. Hadisnya kayak gini nih. Jin memiliki jenis yang berbeda-beda. Jin terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang dapat terbang di udara. Jenis yang kedua adalah jenis yang berdiam di suatu tempat, dan jenis yang terakhir adalah jenis yang berpindah tempat. Dengan sanad sohihul jamil. Para ulama mereka menyimpulkan, gengs, bahwa jenis makhluk jin yang pertama, jin yang bersayap itu contohnya seperti ifrit. Ifrit digambarkan bahwa ia dapat terbang dan juga dapat berpindah tempat dengan sangat cepat, jadi kayak flash gitu mungkin ya, gitu. Hal ini diceritakan juga di kisahnya Nabi Sulaiman, ada di surat Al-Anbiya, kalian bisa cek sendiri. Yaitu ketika Nabi Sulaiman tuh mengadakan sayembara, gengs. Ketika Nabi Sulaiman mau memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke depan matanya, Nabi Sulaiman kan ngomong tuh sama para bawahan-bawahannya. Beliau bilang, siapa yang dapat memindahkan kerajaan Bilqis ke depan mataku sebelum aku bangun dari kursi ini? Maksudnya dari singgasana ini. Nah, salah satu orang yang mengajukan diri itu adalah Ifrit, geng. Jadi si Ifrit ini merasa sanggup memindahkan kerajaan Ratu Bilqis yang gede itu cuman dalam waktu dari sebelum Nabi Sulaiman itu bangun gitu. Jadi dari duduk ke bangun kan cepet tuh. Iblis tuh mengklaim, Ifrit tuh mengklaim bahwa dia tuh sanggup melakukan itu. Nah, sedangkan, gengs, untuk jenis jin yang kedua, yaitu jin yang tinggalnya menetap. Mereka ini nih sering digambarkan sebagai ular, kalajengking, atau bahasa simpelnya siluman.
Jadi jenis jin ini tuh mereka tuh hybrid biasanya. Jadi percampuran antara tubuh manusia dan tubuh hewan. Atau juga ada yang full hewan gitu. Kayak ada ceritanya di kisah sahabat Nabi tentang hukum kisos antara manusia dan jin. Jadi di cerita itu, ini hadisnya sahih, cuman saya lupa referensinya. Jadi ceritanya itu ada jin yang masuk ke rumah seorang sahabat yang dia berubah jadi ular, terus dia akhirnya dibunuh sama sahabatnya. Oh, ini panjang lah, itu another story lah. Itu soalnya kalau itu kita bahas sekarang, itu nanti akan masuk ke hukum-hukum jin. Itu nanti malah jadi kemana-mana. Jadi pokoknya itu salah satu contohnya aja, gengs. Balik lagi ke jin yang menetap, perilaku mereka ini, para ulama menyimpulkan bahwa mereka ini memiliki sarang atau tempat tinggal yang tetap. Mirip nih dengan kita manusia, tempat tinggal mereka tuh biasanya kayak di pohon-pohon, dapur, kamar mandi, atap rumah, dan gitu-gitulah. Bahkan juga ada di tempat-tempat ibadah kayak di masjid, di musola, pokoknya di mana-mana lah mereka menetap lah gitu. Nah, untuk wujud jin hybrid ini ada nih geng, sebuah hadis ceritanya sahabat Rasulullah, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban. Beliau menceritakan bahwa pada suatu malam muncul sesosok makhluk di rumah sahabat Rasulullah bernama Ubay bin Ka'ab pada malam hari ketika beliau sedang menjaga kurmanya. Bentuk makhluk itu mirip seperti anak kecil yang udah tua, gengs. Dan Ubay bin Ka'ab pun memberikan salam kepada dia, tetapi makhluk itu tidak menjawab. Akhirnya Ubay bin Ka'ab bertanya nih, siapa kamu? Kamu manusia atau jin? Gitu. Lalu wujud anak kecil itu menjawab dengan singkat, jin. Katanya gila. Pas ditanya, lu manusia apa jin? Dia langsung jawab, jin. Ubay pun kemudian meminta makhluk itu untuk menunjukkan tangannya. Rupanya, gengs, tangan makhluk itu yang kayak anak kecil tadi itu tangannya menyerupai kaki seekor anjing dan juga dipenuhi dengan bulu-bulu anjing, gengs. Terus Ubay bin Ka'ab bertanya, beginikah bentuk jin? Makhluk itu menjawab, geng. Katanya gini, engkau telah mengenal bentuk jin, tetapi ketahuilah di luar sana ada yang lebih buruk daripada aku. Jadi kan bisa digambarin ya kalau misalkan kayak sosok anak kecil tua, tangannya berbentuk kaki anjing, dipenuhi bulu anjing. Jadi hybrid gitu, gengs. Terus singkat cerita di hadis ini Ubay bin Ka'ab nanya bla 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 gimana caranya supaya kita terhindar gitu. Soalnya ini hadisnya lumayan panjang. Gimana supaya kita terhindar? Terus si makhluk itu menjawab baca ayat kursi. Lalu keesokan harinya Ubay bin Ka'ab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menceritakan kejadian semalam. Terus Rasulullah di situ bersabda, makhluk buruk itu mengatakan hal benar. Tapi di sini gue pribadi juga nggak tahu ya, geng. Yang dimaksud kata buruk sama Rasulullah ini apakah secara metaforikal, maksudnya adalah perilaku dia yang mau nyolong korma, atau secara literally, maksudnya bentuknya buruk gitu. Jadi perlu pendalaman lagi. Sedangkan, gengs, untuk jenis jin yang ketiga yaitu jin nomaden, mereka ini bahasa simpelnya mereka ini gypsy. Maksudnya mereka ini pindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain ke ya suka-suka mereka aja, mereka pengennya di mana gitu cocoknya. Dan golongan ini diketahui memiliki karakteristik pengembara gypsy tadi dan dikenal dengan memiliki umur yang panjang sampai ribuan tahun gitu, gengs. Menurut para ulama ya. Nah, ada juga nih, gengs, cerita sahih mengenai wujud asli dari si jin nomaden ini. Yaitu ceritanya sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud. Ya ini kita semua udah tahu lah siapa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasulullah awal-awal, gengs. Beliau itu orangnya kurus banget. Tapi imannya tuh tinggi banget gitu. Beliau tuh senantiasa menemani Rasulullah gitu. Nah, beliau ini sempat bercerita, jadi ini kalian bisa lihat detailnya di ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah di judulnya Sirah Nabawiyah Dakwah Rasulullah ke Bangsa Jin Nusaibin. Jadi ceritanya gini, gengs. Rasulullah kan waktu itu kan mau dakwah nih ke kota Taif gitu kan. Singkatnya Rasulullah ditolak, akhirnya dia pulang lagi lah.
Nah Rasulullah ini sedih gitu, maksudnya udah di Mekah ditolak, ini sebelum hijrah ya. Udah di Mekah ditolak, di Taif juga ditolak, sampai dilemparin batu. Akhirnya menurut ceramahnya Ustadz Khalid, Allah ini pengen menghibur Rasulullah, geng. Rasulullah keluarlah sama Ibnu Mas'ud dari pintu gerbang kota Mekah menuju kayak padang pasir gitu. Terus tiba-tiba Rasulullah menggambar garis di apa di pasir gitu. Terus Rasulullah bersabda, berpesan sama Ibnu Mas'ud, jangan lewati garis ini. Ya Ibnu Mas'ud sebagai sahabat Rasulullah yang dekat ya beliau nurut. Di situ Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ia melihat sekelompok orang yang berbadan tinggi besar yang kepala mereka ibaratkan kendi-kendi air dan perut buncit gitu. Jadi bayangin geng, ada kayak raksasa kepalanya gede kayak kendi air zaman dulu tuh yang dibuat dari tanah liat, terus perut buncit, ya pokoknya bentuknya aneh lah gitu. Menurut riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud. Ini ceritanya panjang lah, nanti kita akan ceritain ini soalnya di segmen berikutnya. Cuman ini sedikit penggambaran soal fisiknya aja. Jadi digambarkan fisiknya tinggi, gede, kepalanya kayak kendi, perutnya buncit, yang mereka tuh mengerumuni Rasulullah gitu. Nah, sedangkan untuk wujud iblis nih, geng, untuk wujud asli iblis, sebenarnya banyak cerita tentang wujud dia waktu dia sebelum dikutuk ya, waktu dia masih jadi Azazil, sebelum disebut iblis sama Allah. Dia itu digambarkan golongan jin yang memiliki sayap dengan wajah yang berseri dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi sayangnya, gengs, gue udah coba cari referensinya, ada nggak sih Rasulullah nyebutin kayak gitu. Sayangnya ini karena minimnya pengetahuan gue aja, gue nggak menemukan dari mana sanadnya cerita itu. Jadi ya gue sampein aja, cuman eh, nggak bisa dijadiin patokan utama ya, gengs. Bahwa apakah memang wujudnya seperti itu atau enggak. Sedangkan untuk wujudnya iblis ketika dia sudah dilaknat, ada cerita yang paling terkenal, yaitu cerita ketika Nabi Yahya alaihi salam bertemu dengan iblis ketika dia sudah dilaknat. Di situ digambarkan bahwa iblis itu badannya menyerupai kera dan wajahnya itu menyerupai babi gitu. Jadi rada monyong gitu dengan mata yang runcing. Tapi balik lagi, ini minimnya pengetahuan gue aja, gengs. Gue nggak menemukan dari mana cerita itu, dari mana riwayat itu. Jadi, gue cuman bawain aja, jangan dijadiin patokan utama. Selain itu juga, untuk golongan jin sendiri, banyak banget cerita sahabat Rasulullah, cerita di zaman Rasulullah ketika hidup, ketika jin berubah menyerupai manusia. Kalau yang ini ceritanya sahih semua, gengs. Ada banyak banget, coba kita akan ceritain beberapa aja ya. Kayak salah satunya nih, cerita tentang iblis yang menyerupai wujud kakek-kakek. Ingat nggak di segmen kedua tadi kalau nggak salah gue bilang iblis itu bodoh. Ini ceritanya nih, gengs. Di sini ceritanya. Jadi ceritanya gini. Kalian bisa nonton ini cerita versi lengkapnya balik lagi di ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah di bab Sirah Nabawiyah, judulnya itu Hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi ceritanya gini, Rasulullah kan dakwah di Mekah tuh ditolak, ya kan? Terus Rasulullah rencananya niatnya mau pindah nih. Tapi sama Quraisy Mekah, Rasulullah ini nggak diizinin pindah. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa seandainya Muhammad SAW ini pindah, dia ini nanti nih bakalan bikin kekuatan militer nih buat nyerang Mekah. Makanya sama kafir-kafir Quraisy Rasulullah dicegah buat hijrah. Sampai akhirnya para kaum kafir Quraisy ini mereka menyadari bahwa satu persatu kok orang Islam nih hilang nih dari kota Mekah. Ini mereka kemana nih? Diketahuilah satu persatu mereka ini hijrah ke Madinah secara diam-diam. Sampai yang terakhir kali hijrah itu adalah Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar. Nah,
Pas kafir Quraisy ini udah sadar bahwa ternyata umat Islam ini di Mekah sisanya tinggal dua, Rasulullah sama Abu Bakar, mereka ini rapat, gengs, di namanya apa ya, dulu lupa lagi. Baitul Mal bukan, namanya apa ya? Adalah pokoknya tempat rapatnya orang Quraisy gitu. Di situ tuh ngumpul tuh pemimpin-pemimpin Quraisy. Yang paling terkenal tuh Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nama aslinya Abu Jahal itu Abu Hakam ya. Abu Lahab itu nama aslinya siapa ya? Kalau nggak salah Abu Lahab di nama aslinya Abu Hakam. Pokoknya ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir Quraisy lainnya. Di sini iblis bodoh nih. Iblis saking dia nggak pengennya nih Rasulullah hijrah, berubahlah dia menyerupai wujud seorang kakek-kakek tua yang berwibawa. Terus si iblis ini kan udah nyamar nih jadi kakek-kakek tua yang berwibawa. Dia datang nih ke Darun Nadwa, itu tempat si kafir Quraisy tadi pada nongkrong buat rapat ya, gengs, gitu. Ditanya lah sama Abu Jahal, siapa kamu gitu. Terus kata si iblis, dia bilang gini, gua syekh dari negeri Nejet gitu. Terus kata iblis, gue dengar kalian tuh mau rapat ya, mau cegah Muhammad bla 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 bla. Pokoknya intinya mau rapat untuk membunuh Muhammad. Oh iya, kata Abu Jahal gitu. Terus si iblis itu mengajukan diri supaya dia juga ikutan karena dia juga benci nih sama Muhammad gitu. Karena dilihat sama kafir Quraisy ini orang nih kayaknya orang penting gitu, ya udah boleh gitu. Terus singkat cerita rapat bla bla bla, satu persatu mengemukakan pendapat nih, gimana nih caranya nih biar si Muhammad nih gak jadi hijrah nih gitu. Ada yang bilang, ayo udah kita bunuh aja gitu. Bunuh aja langsung, kita datangin rumahnya. Terus ada yang bilang lagi, ya jangan, nanti kalau misalkan kayak gitu sukunya nggak akan tinggal diam, gengs, bla 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 gitu. Pokoknya rapat lama gitu. Sampai akhirnya iblis pun di situ ngasih ide, gengs. Cuman idenya itu nggak ada yang brilian gitu. Tahu nggak ide yang brilian itu siapa? Abu Jahal. Manusia, bukan iblis. Jadi gini ceritanya. Aduh, gue kok excited ya. Akhirnya Abu Jahal nemuin ide nih, gengs. Dia mikir, oh ya udah gini aja, kata Abu Jahal. Kita kumpulkan pemuda-pemuda dari setiap suku kita dan masing-masing mereka itu membawa pedang. Lalu kita masuk rumah Muhammad SAW. Kita suruh pemuda-pemuda itu tusuk bersama-sama. Sehingga ketika kaumnya tahu, kaumnya bingung mau nuntut sama siapa. Karena semua suku ikutan di situ. Jadi dia itu kayak bikin politik bersama gitu. Jadi akhirnya kaumnya Rasulullah nih, maksudnya sukunya Rasulullah nggak bisa nuntut balas atas kematian Rasulullah kalau sampai Rasulullah berhasil dibunuh. Tahu nggak di situ iblis bilang apa? Ini baru ide yang brilian. Intinya gitu, cuma kata-katanya nggak gitu. Ini baru ide yang sangat tepat. Iblis aja mengakui bahwa kepintaran manusia tuh lebih tinggi daripada dia. Itulah alasannya kenapa di segmen sebelumnya gue bilang bahwa iblis itu sebenarnya bodoh, geng. Lebih pintar kita manusia. Allah tuh menciptakan kita dengan intelektual yang tinggi. Ini ceritanya, ini sahih, kalian bisa lihat di mana aja. Dan selain cerita itu tadi iblis berubah jadi kakek-kakek, ada juga iblis berubah menjadi syuroka. Nah, geng, selain iblis itu bodoh, ada nih, geng, satu lagi, geng, cerita sebenarnya betapa pengecutnya iblis. Penakut gitu. Udah bodoh, pengecut lagi. Ini ceritanya waktu perang Badar. Kalian harus nonton deh, pokoknya cerita perang Badar ini keren banget deh. Kalian bisa nonton lengkapnya di Ustadz Khalid Basalamah official. Kalian buka aja playlist Sirah Nabawi, pilih cerita perang Badar. Pokoknya situ lengkap deh dari sebelum Rasulullah hidup, lahir sampai Rasulullah meninggal. Pokoknya lengkap deh. Dan di cerita-cerita itu juga banyak asbabun nuzulul Quran, gengs. Maksudnya adalah sebab-sebab kenapa suatu ayat itu turun. Pokoknya keren banget deh, kalian harus nonton. Waktu Rasulullah sama orang-orang Muslim itu berhasil hijrah ke Madinah, kan rumah-rumah mereka yang di Mekah itu kan ditinggal, gengs. Yang which is masih banyak barang-barang berharga dan harta-hartanya. Kenapa?
Karena kan rata-rata orang-orang yang hijrah itu kan mereka kan di malam hari. Mereka kan hijrah kan secara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka itu cuman bawa seperlunya aja, perbekalan seperlunya dari Mekah mau ke Madinah. Karena biar nggak mencolok gitu, nggak kayak orang-orang yang beneran mau pindahan gitu, enggak. Terus rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka yang ditinggalin itu direbut sama para kafir Quraisy tuh. Diambil secara paksa karena ya udahlah rumahnya udah kosong gitu kan, diambil secara paksa. Sama orang-orang Quraisy tuh harta-hartanya tuh dikumpulin, dijadiin satu, dijadiin modal untuk beli barang-barang ke negeri Syam. Negeri Syam itu mungkin kalau sekarang entah Turki atau Rusia gitu. Pada zaman dulu tuh kan Mekah nggak kayak sekarang, geng. Kalau sekarang kan di Mekah kan semua serba ada ya. Kalau zaman dulu buat kebutuhan sehari-hari itu apalagi kebutuhan pokok ya. Mereka tuh impor dari negeri-negeri lain. Jadi kayak gandum, tepung, kain, bla 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 ya mereka tuh impor. Unless kurma ya. Kecuali kurma ya kalau kurma banyak memang orang-orang Mekah tuh yang punya kebun sendiri. Dan orang Mekah tuh kalau udah belanja gitu ya, mereka tuh sampai bawa minimal 40 unta sampai ratusan unta gitu, geng, yang banyak gitu buat bawa barang-barang. Yang namanya ratusan unta bawa barang-barang kan nggak bisa satset nih. Singkat cerita, uang yang tadi udah diambil itu dibawa tuh ke negeri Syam sama satu orang yang bernama kalau nggak salah ya geng, kalau nggak salah ini namanya Abu Sofyan. Dia itu tangan kanannya petinggi-petingginya Mekah lah gitu. Dia tuh anaknya siapa gitu lupa ya. Pokoknya kalian bisa tonton detailnya di Ustadz Khalid. Abu Sofyan ke negeri Syam sama para hamba sahaya, maksudnya sama para budak belanja tuh bawa ratusan ekor unta gitu kan. Waktu jalan kan dari Mekah ke negeri Syam itu harus lewat Madinah. Kalau jalan kan mereka santai ya kan nggak bawa barang kan. Tapi kan pas pulangnya mereka kan harus lewat situ lagi tuh. Dari Syam mau ke Mekah harus lewat Madinah lagi. Nah, si Abu Sofyan ini takut, gengs. Takut bahwa barang-barang ini tuh diserbu, diserang sama orang-orang muslim di Madinah tuh. Singkat cerita, pas pulang karena Abu Sofyan takut nih bakalan diserbu. Sebelum sampai kota Madinah tuh, Abu Sofyan tuh udah ngirim satu orang buat pulang ke Mekah duluan naik kuda supaya cepat gitu. Satu orang ini ditugaskan untuk menyebarkan berita kepada petinggi-petinggi Mekah bahwa barang-barang yang udah mereka beli ini diserang sama kaum muslim. Cuman kenapa dibikin berita heboh gitu supaya orang-orang Mekah nih gece gitu. Lu cepetan bikin pasukan, tolong gue, selamatin gue gitu. Makanya dibikin berita heboh. Sampailah cerita itu di telinga orang-orang petinggi-petinggi Mekah bahwa Abu Sofyan dan barang-barangnya tuh udah diserang gitu. Pas mereka dengar itu geger petinggi-petinggi Mekah, mereka langsung ayo rapat. Mereka langsung rapat di Darun Nadwah. Mereka rapat buat bikin pasukan gitu, geng, buat kayak nyelamatin Abu Sofyan gitu sama barang-barang dagangannya. Nah, disinilah si iblis laknatullah alaih bodoh plus pengecut itu masuk. Jadi ceritanya gini, geng. Sebenarnya waktu rapat di Darun Nadwah tuh, Abu Jahal dan kawan-kawannya tuh juga sempat ragu, geng. Mereka itu juga sebenarnya bingung gitu. Apakah mereka mau bikin pasukan nih buat nyelamatin barang-barang atau mereka stay aja nih di Mekah. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka bikin pasukan terus keluar dari Mekah nyelamatin barang-barang, mereka takut Mekah itu diserang sama kota sebelah Mekah yang jaraknya deket. Jadi ibaratnya nih kalau gua nih gengs kan tinggal di Karawaci nih. Kalau misalkan penduduk Karawaci keluar itu takut diserang sama penduduk Gading Serpong atau penduduk Cikokol gitu kan jaraknya deket tuh. Kenapa mereka takut diserang? Karena sebenarnya penduduk Mekah itu ada urusan yang belum selesai sama orang kota sebelah tuh. Jadi ceritanya ada penduduk kota Mekah ini ribut berantem sama penduduk kota sebelah gitu. Mereka ribut, cekcok, blek, terbunuhlah orang Mekah. Singkat cerita ya, terbunuhlah orang Mekah.
Orang Mekah pas tahu gitu kan mereka nggak terima dong. Disamperin lah ke penduduk sebelah tuh, ke kota sebelah. Para petinggi para petinggi-petinggi Mekah tuh datang ke kota sebelah gitu buat minta pertanggungjawaban. Pas ketemu dimediasi bla 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 bla, ini maunya gimana nih gitu. Diputuskanlah si pelaku nih harus ganti rugi kepada korban sejumlah unta. Kalau nggak salah sih 100 unta gitu, geng. Yang kalau di kurs itu jumlahnya miliaran. Selesai deh tuh masalah. Orang-orang Mekah balik pulang ke kota Mekah. Terus seiring berjalannya waktu, si pelaku nih yang orang kota sebelah, mungkin dia ngerasa udah aman kali ya. Atau juga dia ngerasa, ya masalahnya udah selesai gitu kan. Kan gue udah bayar ganti rugi juga gitu. Waktu berlalu, si pelaku dateng nih main ke kota Mekah gitu. Cuman gue lupa urusan apa gitu. Pokoknya dia datanglah ke kota Mekah. Datang ke kota Mekah, ketemu lah sama keluarga korban, gengs. Si keluarga korban ternyata mungkin masih dendam. Ngelihat pelaku, wah lu enak banget gitu kan abis ngelakuin bla 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 bla. Terus lu eh, apa petak-tang peteng-teng gitu masuk ke kota gue gitu. Mungkin ya POV-nya gitu. Si keluarga korban ngelihat pelaku nih mungkin masih kesel emosi dibunuh di Mekah. Padahal si pelaku kan juga udah ganti rugi kan. Sampailah ini berita ke kota sebelah. Jadi ini rumit gitu sebenarnya. Beritanya sampai ke kota sebelah gantian. Kota Mekah yang didatengin sama petinggi-petinggi kota sebelah gitu kan. Didatengin, rapat lagi, dimediasi, bla 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 bla. Cuman bedanya kota sebelah nih mereka nggak mau dibayar pakai ganti rugi uang atau unta gitu. Mereka nggak mau. Mereka maunya ini pelaku nih mana? Lu serahin ke kami. Udah masalah selesai gitu. Tapi sama petinggi-petinggi Mekah nggak dikasih. Pelakunya malah diumpetin gitu. Akhirnya ya udah mediasinya alot, gagal, batal. Orang kota sebelah pulang ke kotanya dengan sambil mendeklar bahwa oke, kalau kayak gini kita siap perang. Lu tunggu aja, kita siap perang. Gitu, gengs, ceritanya. Makanya, kenapa Abu Jahal sama kawan-kawannya tuh bingung sebenarnya, ragu. Nih, kita nih gimana nih? Kita bikin pasukan nggak buat bantu Abu Sufyan sama belanjaan? Apa kita di sini aja? Takutnya kayak kalau misalkan kita keluar, nanti Mekah diserang, kan Mekah kosong. Gitu. Nah, si laknatullah alaihi ini, iblis, masuk lagi, geng. Dia menyamar lagi. Tahu dia menyamar jadi siapa? Dia menyamar menjadi Syuroka bin Malik. Syuroka bin Malik itu adalah salah satu petinggi dari kota sebelah yang orang-orang Mekah nih ada masalah. Syuroka, si iblis nih ketika menyamar dia bilang gini, lu kan tahu kedudukan gue di kota sebelah kan. Gue salah satu dari petinggi-petinggi mereka gitu. Jadi lu tenang aja. Maksudnya ke Abu Jahal dan kawan-kawannya nih ya. Gue akan kasih jaminan ke lu. Bahwa ketika lu keluar Mekah aman. Kami gak akan serang Mekah gitu. Dan lu juga tenang aja. Gue akan ikut juga bersama lu untuk membantu lu menyelamatkan Abu Sufyan sama barang-barangnya. Gitu ceritanya, geng. Si iblis laknatullah alaihi udah bodoh plus pengecut gitu. Terus cerita berlanjut nih. Singkat cerita, sampailah nih pasukan-pasukan dari Mekah bersama Abu Jahal dan kawan-kawannya plus iblis yang menyamar menjadi Syuroka ke medan perang Badr. Iblis yang tadi masih menyamar itu dia berada di barisan depan tuh, geng, sama pemimpin-pemimpin Mekah nih. Dan kalau kalian tahu, para ulama semua sepakat bahwa perang Badr adalah satu-satunya perang yang dimana malaikat itu ikut bantu, geng. Ikut bantu perang, bukan cuma nonton doang. Maksudnya bukan cuma hadir doang, tapi malaikat juga di situ ikut bantu. Kenapa malaikat ikut bantu? Karena pada saat itu tuh jumlah kaum muslimin yang ikut perang itu totalnya cuma 313, geng. Sedangkan jumlah dari orang Quraisy itu ada 1000 pasukan ya.
Yang dimaksud pasukan di sini adalah mereka lengkap pakai baju besi, pakai kuda, pakai pedang, bla bla bla. Sedangkan kalau 313 kaum muslimin tuh biasa aja karena mereka sebenarnya niatnya nggak mau perang. Tapi itu another story lah. Karena jumlah yang timpang itu, gengs, makanya Allah mengirimkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin perang lawan kaum Quraisy yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Waktu malaikat Jibril ngelihat si iblis nih menyamar jadi Syurokah, mau disamperin sama malaikat Jibril tuh si iblis gitu. Iblis ngelihat dirinya mau disamperin, ya dia takut kali ya, ya takut lah. Ya dia takut, geng. Terus dia langsung apa namanya? Dia langsung berubah lagi jadi wujud yang nggak kelihatan, kabur. Terus dia sambil bilang gini, sesungguhnya aku pada hari ini melepaskan diri dari kalian. Maksudnya adalah gue nggak mau bertanggung jawab lagi nih sama kaum Quraisy. Kenapa? Karena aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Maksudnya adalah iblis nih ngelihat nih ada malaikat Jibril, ada bala tentara malaikat yang lainnya. Terus ya udah dia kabur gitu aja pergi. Dan kata-kata iblis tadi itu kalian bisa lihat di surat Al-Anfal, gengs. Kalian buka aja gitu. Dan abis itu ya udah iblis pergi gitu aja. Ya udah, ditinggal gitu. Dia nggak jadi ikut perang. Kabur. Terus maksudnya, anjir aneh banget gak sih? Maksudnya adalah kan tadi kan dia yang ngompor-ngomporin ya. Dia juga udah kasih jaminan gitu sama kaum Quraisy bahwa dia akan bantu gitu. Tapi setelah ngeliat mereka Jibril ya udah dia cabut gitu. Padahal kan ya, iblis itu kan udah dapat jaminan dari Allah ya. Dia itu nggak akan mati sampai nanti hari kiamat. Nanti pembahasan ini kita bahas di segmen berikutnya. Dia itu nggak akan mati, geng, sampai hari kiamat gitu. Kan dia udah tahu ya, nggak mungkin juga kan Allah bohong gitu kan. Paling ya dia bantu aja lah itu kaum kafir Quraisy perang gitu. Paling banter dia juga cuma luka-luka, mati mah nggak akan karena dia kan udah dapat jaminan, udah bergaransi matinya nanti hari kiamat gitu. Jadi kan pengecut kan, Pak, yang mana sebenarnya dia tahu dia nggak akan mati terbunuh juga, tapi karena udah takut duluan ya udah pergi gitu aja. Aneh kan? Makanya udah selain bodoh, pengecut pula malah. Dan ini tuh kisah nyata loh, gengs. Itu kisah bener-bener kejadian, hadisnya sahih, kalian bisa lihat di mana aja. Terus ada juga cerita jin, ini bukan iblis ya, maksudnya setan yang lainnya. Itu berubah jadi nenek-nenek tua ketika ada berhala yang mau dihancurin. Ada juga jin yang berubah jadi wanita telanjang yang rambutnya acak-acakan. Ketika ada sebuah pohon atau berhala gitu mau dihancurin juga sama para sahabat. Jadi ada banyak cerita lagi yang cerita yang sahih mengenai kemampuan jin merubah wujud menjadi manusia. Nah, kesimpulan dalam segmen ini, di dalam Islam tidak memberikan penjelasan rinci nih, gengs, mengenai wujud asli jin dan iblis. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas mengenai dua hal ini. Bahkan ada sebagian ulama pun yang berpendapat apabila ada orang yang mengklaim dia bisa melihat wujud asli dari jin, maka keislamannya itu patut dipertanyakan. Terus juga ada cerita lucu, gengs. Gini, mengenai wujud jin ya. Kalian bisa tonton ini di channelnya Ustadz Muhammad Faizar yang judulnya itu Indigo Challenge. Jadi ceritanya gini, Ustadz Muhammad Faizar ini kan peruqyah ya. Dia bawalah 3 orang yang mengklaim dirinya indigo. Yang satu perempuan sama 2 laki-laki. Nah, dibawa 3 orang ini sama Ustadz Muhammad Faizar dibawa ke keraton ke keraton Cirebon. Dibawa ke keraton Cirebon secara bergantian yang nggak barengan gitu. Pertama dibawa dulu yang satu, terus yang kedua, yang ketiga ke tempat-tempat yang sama. Dan 3-tiganya mengatakan penampakan yang beda-beda, gengs. Jadi kalau yang satu nih ada cowok nih, dia ini kalem nih, gengs, orangnya kalem, pendiam. Dia mengklaim bahwa dia melihat wujud-wujud setannya tuh lebih kayak ke kakek-kakek tua, abdi-abdi kerajaan, gitu-gitu deh. Wujudnya tuh yang kalem, santai gitu.
Mungkin juga karena secara psikologis dia pembawaannya kalem ya. Terus yang kedua, yang cewek. Yang cewek ini eh orang dia cerita bahwa dia itu mengalami trauma bla 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 gitu. Sedangkan untuk hal-hal yang dia lihat, dia mengklaim dia ini melihat wujud-wujud yang serem, gengs. Gitu. Dan kalau untuk wujud yang satu lagi, kalau untuk indigo yang satu lagi, ini bapak-bapak paruh baya. Dia tuh orangnya sumbu pendek. Dan dia mengklaim, dia ini melihat wujud-wujudnya tuh lebih ke binatang. Kayak harimau, macan putih, buaya, bla bla bla. Gitulah, kalian tonton aja lengkapnya di Ustadz Muhammad Faizar. Jadi, kesimpulannya adalah, si jin ini kan bebas nih, milih wujud kan. Nggak ada wujud yang pasti, tergantung dari psikologi si indigonya juga nggak sih. Di situ ada kok penjelasan Ustadz Muhammad Faizarnya gitu. Pokoknya kalian tontonlah, itu bagus bagus banget buat edukasi. Dan balik lagi ya gengs, oleh karena itu pembahasan tentang wujud asli makhluk goib itu kita tetap harus dasarkan pada dalil-dalil yang sahih dari sanad-sanad yang terpercaya supaya kita nggak menyebarin khurafat. Ya, kita tetap berada di on the right track nih supaya kita nggak nyebarin berita-berita bohong. Dan geng, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya ya, yaitu segmen kelima, aktivitas sehari-hari iblis, setan, dan jin, plus di mana tempat tinggal mereka. Sebenarnya gengs, ulama itu sepakat di dalam Majmu' al-Fatwa bahwa para ulama itu sepakat kehidupan jin itu sama aja kayak manusia. Ya sama aja persis kayak manusia. Mereka punya komunitas, mereka kerja, terus mereka juga bercocok tanam, mereka beranak pinak. Ya pokoknya persis lah sama aja kayak manusia, cuman beda alam doang gitu. Juga ada hadis yang menjelaskan kayak gini geng, hadis. Untuk kalian golongan jin, segala tulang yang disebut nama Allah pada saat penyembelihannya, yang kalian dapatkan masih banyak dagingnya. Dan setiap kotoran binatang adalah makanan untuk binatang kalian dari golongan jin. Oleh karena itu, janganlah kalian manusia beristinja dengan keduanya, sebab keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian. Maksudnya saudara-saudara kalian dari golongan bangsa jin ya, jin yang muslim. Pokoknya intinya sebenarnya bangsa jin itu pada umumnya sama aja kayak kita, kerja, menikah, bercocok tanam, terus ada binatang ternak. Ya pokoknya sama aja lah kayak manusia. Bahkan mereka juga perang loh. Ada cerita gini, ini tentang kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah kaum asli penduduk Madinah. Ini cerita waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu beliau memimpin setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal berarti ya. Jadi ceritanya kan gini, ada orang Ansor nih, dia mau sholat Isya, gengs, dari rumahnya dia jalan mau menuju ke masjid. Di jalan dia itu ditawan, dia itu diculik sama bangsa jin gitu, dibawa ke alam mereka terus disekap gitu. Terus itu sahabat Ansor kan nggak pulang-pulang tuh ke rumahnya, istrinya ya juga bingung lah, maksudnya nggak ada yang tahu juga dia kemana, dia ngapain gitu, apakah dia masih hidup, apakah udah meninggal. Dia laporlah ke Sayyidina Umar gitu, dia cerita, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suami, bahasa kasarnya lah ya, suami gue nggak jelas nih ada di mana nih, nggak ada kabar, nggak ada berita, entah masih hidup atau udah meninggal juga nggak tahu gitu. Terus istrinya tuh nanya, boleh nggak kalau saya kawin lagi? Kata Sayyidina Umar, boleh, tapi nanti ya tunggu 4 tahun. Sampai pada suatu ketika bangsa jin yang culik sahabat Ansor tadi, daerah mereka diserang sama golongan jin lainnya. Ngelihat ternyata ada manusia, dibebasin lah. Pulanglah itu sahabat Ansor ke Madinah.
Pas pulang dia kaget, dia shock gitu menemukan istrinya tuh udah nikah lagi gitu. Akhirnya dia lapor lagi ke Sayyidina Umar, diceritain lah bahwa gue itu sebenarnya diculik, bla 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 bla, ditangkap sama bangsa jin, bla 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 gitu. Jadi sebenarnya sama aja kehidupan manusia tuh sama jin tuh, mereka perang juga kok. Kan kita udah jelasin tadi kan di segmen pertama tuh. Segmen pertama sama segmen kedua. Tapi beda ceritanya kalau misalkan untuk aktivitas sehari-hari iblis, Azazil, plus setan-setan, maksudnya adalah pengikutnya Azazil dari golongan jin. Aktivitas mereka beda, gengs. Aduh, apa muncrat. Aktivitas mereka tuh lebih terstruktur dan terorganisir. Ini ada hadis, ini penting banget, gengs. Kalian pokoknya perhatiin banget karena ini benar-benar penting, gengs. Karena kalau kalian udah memahami hadis ini bisa menjawab apakah santet itu ada atau enggak. Maksudnya banyak orang bilang, ya kalau misalkan santet itu ada, santet aja Presiden ES gitu. Atau santet aja Presiden Israel gitu, biar dia meninggal bla 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 bla. Nah, kalian pantau nih hadisnya. Ini penting banget. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Maksudnya adalah di lautan. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan dirinya iblis adalah yang paling besar fitnahnya atau godaannya. Salah seorang dari bala tentaranya datang lalu berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Dan iblis menjawab, "Engkau belum melakukan apa-apa." Kemudian salah seorang dari bala tentaranya pun datang kembali seraya berkata, "Sungguh aku tidak meninggalkan mereka," seorang manusia maksudnya, "sehingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya." Maksudnya bercerai ya. Terus di situ iblis menjawab, "Ya, engkaulah yang terhebat." Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir Abdullah, Rasulullah sesungguhnya bersabda, "Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskanlah mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak akan dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan hanya sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Bukhari nomor 3280 dan Muslim nomor 2012. Kita bahas dari hadis pertama dulu ya. Hadis mengenai terstrukturnya godaan iblis tuh. Jadi kan setiap hari kan iblis itu kan nyebarin anak buahnya tuh, gengs, ke seluruh bumi gitu, ke seluruh penjuru. Abis disebarin, anak buahnya pulang lagi dong, lapor ke atasannya, "Gue abis ngelakuin ini. Ada yang bilang gue abis membuat orang mencuri gitu." Kata iblis, "Ah, lu masih ecek-ecek," gitu, kasarnya ya. Terus, "Gue abis membuat orang membunuh," gitu. Kata iblis, "Ah, lu masih ecek-ecek." Sampai ketika ada setan, anak buahnya yang lapor bahwa gue berhasil menceraikan pasangan suami istri. Maka di situ iblis baru bilang, "Iya, lu yang paling hebat." Jadi gengs, ulama menyoroti banget nih hadis ini. Ulama berpendapat ternyata perceraian itu adalah dampaknya lebih parah, geng, daripada godaan-godaan setan yang lainnya. Kayak cuman sekedar batal puasa, terus mencuri, bla bla bla. Para ulama berpendapat bahwa perceraian itu dampaknya sangat besar. Yang disoroti di sini adalah dari perceraian, setan bisa menciptakan generasi yang lebih lemah, geng. Ketika dua orang bercerai gitu, yang jadi korban ini adalah anak-anak. Ketika dari kecil anaknya udah di broken home, mungkin dia nggak mendapatkan kasih sayang orang tua dengan layak, mungkin juga dia nggak mendapatkan pendidikan dengan layak. Jika anak nggak dapat perhatian dengan sempurna, dia bisa jadi LGBT, dia bisa jadi rebel di masyarakat, dia mungkin bisa jadi seks bebas, dan lain-lain. Terus juga pembahasan soal santet. Sebenarnya gue mau bahas di setelah segmen ini, tapi ini sedikit aja.
Banyak orang bilang gini, kalau seandainya santet itu ada, ya udah santet aja presiden AS gitu, atau santet aja presiden Israel gitu. Sebenarnya kita harus lihat dulu, geng, secara hakikat. Iblis itu dia ngapain sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya itu kan dia bukan mau, tujuannya kan dia mau menyesatkan secara massal. Dia udah bersumpah bahwa dia akan menyeret anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Jadi, ngapain dia buang-buang tenaga buat ngilangin satu presiden kalau misalkan si presiden ini fitnahnya lebih besar daripada dia? Ngapain? Kalau satu orang ini yang jadi presiden hidup, terus dia bisa menyengsarakan banyak orang, apalagi satu negara, even mungkin satu dunia, ngapain? Ngapain disakitin sama dia? Yang ada disayang, kayak ceritanya Abu Jahal sebelumnya tuh, waktu si iblis berubah jadi kakek-kakek, didukung geng sama iblis itu, malah keputusan-keputusannya untuk lebih banyak mendapatkan korban-korban yang tersesat. Jadi kalian nangkep lah ya maksudnya ya, daripada dia ngebunuh satu orang, mendingan satu orang ini yang berarti dipelihara supaya satu orang ini bisa membuat kerusakan yang lebih banyak. Juga hadis kedua tentang keluar pada saat maghrib. Sebenarnya kalau kalian telaah, hadis itu menunjukkan waktu kapan keluarnya setan gitu kan. Keluarnya adalah tatkala menjelang sore hari. Di sini ulama berpendapat bahwa keluarnya itu pada waktu maghrib sampai waktu isya. Jadi dari maghrib ke isya itu adalah waktu yang paling rawan, di mana setan-setan itu bertebaran. Setan-setan dari golongan jin ya. Setan-setan itu bertebaran mencari mangsa lah gitu ibarat kasarnya. Nah, sedangkan untuk tempat tinggal bangsa jin, iblis dan setan, kalau iblis dia tinggalnya tuh di laut. Ada yang bilang di segitiga Bermuda, tapi itu kalau ditelaah sebenarnya lebih cocok untuk tempat tinggalnya Dajjal. Kan ada hadis tuh yang Rasulullah melarang kita berada di antara dua suhu. Jadi bahasanya gini, janganlah kalian berada di suatu tempat yang bagian sisi lainnya panas dan sisi lainnya dingin. Maka pergilah dari situ karena sesungguhnya itu adalah tempatnya setan. Ada para ulama yang menafsirkan bahwa itu adalah di lautan sana, tempat pertemuan Laut Mediterania dan Laut, maksudnya Asia, tempat pertemuan dua laut yang kalian tahu tuh kalau di YouTube tuh yang airnya nggak menyatu. Jadi itu tempat pertemuan antara laut air dingin dan laut air panas, air hangat gitu. Di situ ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud hadis itu adalah di situ. Kalau untuk tempat tinggal iblis ya di laut, ada yang bilang di situ, tapi sebenarnya kayaknya itu lebih cocok sama ceritanya Dajjal. Itu panjang lagi geng ceritanya. Cuman Dajjal kan, kalau Dajjal kan dari kalangan manusia ya, bukan dari bangsa jin kalau Dajjal tuh. Ada juga hadis yang menceritakan bahwa pernah dulu jin dari golongan muslim itu berantem sama jin dari golongan fasik, dari jin kafir. Mereka ribut soal wilayah. Terus mereka ngadu ke Rasulullah, sama Rasulullah akhirnya ditengahin. Terus Rasulullah bilang sama jin yang kafir, tempat tinggal kalian adalah di laut. Sedangkan untuk jin-jin muslim, tempat kalian adalah di gunung-gunung dan di atap-atap rumah orang muslim. Jadi sebenarnya geng, rumah kita tuh dijadiin tempat tinggal para jin. Jin muslim ya, mudah-mudahan. Gitu, itu untuk tempat tinggalnya. Terus juga ada jin yang nomaden kan, kita tahu. Ada tadi dibahas di segmen sebelumnya. Terus juga ada jin yang gypsy, yang dia berpetualang. Untuk tempat tinggalnya gitu. Jadi, kesimpulannya di segmen ini adalah kalau misalkan untuk jin pada umumnya ya kehidupannya sama aja kayak manusia. Sedangkan kalau untuk iblis, la'natullah alaih, dan para setan-setan pengikutnya, mereka lebih ke politik, gengs ya. Maksudnya politik untuk menjerumuskan kita nih sebagai manusia. Sedangkan untuk tempat tinggalnya adalah kalau jin
iblis dan bala tentaranya ada di laut, sedangkan kalau jin Islam, jin Muslim itu rata-rata di gunung dan di atap-atap rumah orang Muslim. Sekarang kita masuk ke segmen 6, penampakan dan roh orang yang mati. Bener nggak sih sebenarnya penampakan-penampakan kayak kunti, pocong, genderuwo, dan lain-lain itu adalah penampakan dari roh orang yang mati penasaran. Maksudnya adalah orang yang sebelum meninggalnya tuh dia ada urusan yang belum terselesaikan gitu di dunia gitu kan. Kayak contohnya yang kita terkenal nih yang kita tahu kayak misalkan Kunti. Kunti adalah orang yang lagi hamil, terus dia mati secara tidak wajar, entah dia bunuh diri atau dia dibunuh, atau penampakan atau cerita yang paling familiar nih buat kita nih orang Indonesia, gitu, yaitu penampakan pocong. Gitu. Pocong terjadi karena ketika orang mati dikubur, si tali pocongnya itu nggak dilepas gitu, gitu kan? Kan kita tahu urban legendnya gitu. Bener nggak sih sebenarnya kayak gitu, gengs? Nah, sebenarnya membahas hal ini, para ulama semua sepakat bahwa penampakan-penampakan kayak kunti, pocong, kuntilanak, dan lain-lain itu bukanlah penampakan dari roh orang yang udah mati ya, gengs. Tapi seperti di segmen yang sebelumnya yang kita udah bahas panjang lebar tuh tentang wujud asli jin, iblis, dan kawan-kawannya, bahwa penampakan itu adalah penampakan dari setan-setan dari golongan jin. Mereka sengaja berubah ke wujud-wujud tertentu nih yang ditakutin di daerah setempat dengan bertujuan untuk menyesatkan atau menakut-nakuti manusia supaya nih kita sebagai manusia tuh kita tuh segan, takut atau bahkan patuh begitu sama mereka. Itulah alasannya, gengs. Kenapa di setiap daerah nih setannya tuh wujudnya tuh beda-beda. Kalau kita nih daerah Indonesia budaya timur, setannya tuh serem-serem kayak pocong, kunti, terus wewe gombel gitu-gitu kan. Setan tuh yang serem gitu, yang aut-autan lah, acak-acakan lah, yang penampakannya tuh juga nggak banget gitu. Tapi masih sopan, bajunya masih tertutup gitu, cuman compang campik ya enggak juga sih, bebek gombel sih nggak sopan ya dia ya. Sedangkan setan-setan orang barat nih lebih keren-keren, gengs, kayak zombie. Zombie sih nggak masuk setan ya, dia masuknya virus gitu kan, nggak, maksudnya kayak vampir, terus Twilight. Maksudnya setannya tuh keren gitu, kayak naik mobil, fashionnya bagus, terus seksi-seksi gitu tuh setannya mereka tuh. Atau bahkan di Jepang kan ada setan payung kan, setan bentuknya payung kan. Gua nggak tahu juga sih behind story-nya kenapa itu ada setan payung gitu. Tapi itu setan kan di Indo nggak ada. Ya mungkin orang Jepang takut kali sama payung gitu kan. Jadi jawabannya itu ya, geng. Semua penampakan-penampakan itu adalah setan-setan dari golongan bangsa jin yang mereka itu menyerupai wujud-wujud tertentu yang ditakuti di daerah sekitar mereka tinggal. Pokoknya kayak segmen sebelumnya lah yang kita jelasin tadi itu, di segmen berapa gitu lupa, yang wujud asli iblis dan kawan-kawannya. Sedangkan untuk roh orang mati sendiri, geng, semua hadis sohih dan para ulama sepakat bahwa ketika manusia itu meninggal, terus dikubur, setelah 7 langkah orang-orang yang nguburnya itu pergi, maka si ruh tersebut akan sibuk dengan urusannya sendiri, geng, di dunia, di alam barzah. Dia akan ditanya-tanya, ya kita sama semua tahu lah pertanyaannya apa. Jadi nggak ada waktu lagi buat mereka itu buat gentayangan atau bahkan menuntut balas dendam bla bla bla, itu udah nggak ada waktu lagi. Mereka udah akan sibuk sama urusannya sendiri. Emang nih sebenarnya kita di Indonesia ini kan sering dengar kan bahwa roh orang yang mati itu, ini bukan setan ya, tapi roh orang mati itu
di hari-hari tertentu dan waktu-waktu tertentu tuh mereka tuh suka datang ke rumah. Kita sering denger lah soal itu. Kayak contohnya hari Kamis, malam Jumat kan. Malam Jumat, terus malam satu suro, terus entah hari apa gitu. Kita sering dengar bahwa mereka itu datang ke rumah menemui kerabat dan sanak saudara dan keluarga gitu. Ada yang bilang untuk minta doa, ada yang bilang untuk sekedar nengokin. Tapi sebenarnya gengs, kalau misalkan mau ditelaah, nggak ada satupun hadis sohih dan sanad yang kuat gitu yang mendukung klaim tersebut. Itu sebenarnya cuman cerita dan kepercayaan masyarakat aja sebenarnya. Apalagi kita nih di Indonesia yang bener-bener antara agama dan budaya tuh kadang kita tuh termix gitu. Atau mungkin itu cuman kekurangan ilmu gua doang nih, mohon maaf. Tapi memang ada hadis kuat dan cerita-cerita dengan sanad yang kuat, yaitu ketika roh orang mati menemui kerabat dan keluarganya tapi dalam mimpi, gengs. Kalau dalam mimpi itu banyak banget hadis sama cerita-cerita para sahabat. Kayak contohnya ada nih di zaman Rasulullah. Jadi ceritanya sahabat A sama B. Sahabat A ini dia punya utang nih sama sahabat B sejumlah sekian gitu. Sahabat A sebenarnya dia udah nyiapin nih uangnya nih buat bayar utang, ditaruh di tempat tertentu. Cuman waktu itu diumumkan ada perang. Jadi sebelum dia sempat bayar utang nih, si sahabat A ini mati di medan perang, gengs. Jadi kan utangnya kan belum terbayar tuh sama sahabat B. Sedangkan si sahabat A sebenarnya udah nyiapin kan, cuman belum dibayar aja karena dia udah keburu meninggal aja di medan perang. Datanglah nih dia dalam mimpi si sahabat B gitu, bahwa dia ngomong gini kasarnya, "Wey B, gue ini udah nyiapin uang sebenarnya buat bayar utang gue ke lu gitu, supaya gue nggak ada tanggungan di akhirat soal hutang. Lu datang nih ke istri gue, lu bilang uangnya gue simpen di sini sini gitu, dengan jumlah sekian sekian sekian, tolong dibayarin." Datanglah sahabat B tersebut ke rumah si sahabat A, nemuin istrinya. Dia cerita tuh soal mimpi itu. "Suami lu datang nih ke mimpi gue nih, gini gitu." Dan setelah diperiksa, dicek di tempat yang disebutin di mimpi, itu memang bener ada uangnya yang udah disiapkan untuk dia bayar hutang. Dan diceritain juga ke Rasulullah, dan Rasulullah approve. Rasulullah membenarkan, gengs, mimpi tersebut. Juga yang kita tahu nih soal mimpinya Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu sahabat Rasulullah yang pertama kali jadi muazin. Ceritanya gini, gengs. Bilal bin Rabah ini kan dekat banget nih sama Rasulullah. Dia salah satu sahabat awal-awal, gengs, dari Islam masih sepi gitu. Sepi pengikut gitu maksudnya ya. Bilal nih selalu tinggal nih bareng sama Rasulullah. Dia tuh kan jadi muazinnya Rasulullah kan. Jadi dia itu tinggal di Madinah, di tempat Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Bilal ini ngerasa sedih gitu, gengs. Karena di Madinah nih beliau nih nggak pernah ketemu lagi sama Rasulullah. Pulanglah Bilal tuh ke Mekah. Dia pengen kayak mungkin bahasa kasarnya move on kali ya. Pokoknya dia nggak pengen inget lah masa-masa dia sama Rasulullah. Bukannya gimana, tapi karena dia terlalu sedih ketika Rasulullah udah nggak ada tuh. Singkat cerita, Bilal tinggal di Mekah dalam beberapa waktu tertentu, dimimpiin lah dia sama Rasulullah. Rasulullah bilang ke Bilal di dalam mimpinya, "Bilal, lu bahasa kasar ya, gengs. Bilal, lu nggak kangen sama gue? Kok lu nggak nengokin gue sih? Kok lu betah gitu di Mekah? Kenapa nggak pulang ke Madinah gitu?" Dan kita semua tahu ya, gengs, ketika kita mimpi bertemu Rasulullah itu nggak mungkin jin, itu nggak mungkin setan, itu nggak mungkin iblis. Karena Rasulullah sendiri udah bersabda bahwa nggak ada yang sanggup menyerupai beliau. Jadi kalau misalkan kita mimpi ketemu beliau, itu benar-benar beliau ya, gengs. Setelah bangun tidur dari mimpi itu, ya udah Bilal pulang lagi ke Madinah. Terus dia mengumandangkan azan, geng. Dan aduh, gue sampai merinding, merinding gue, gengs. Dan ketika Bilal azan di Madinah, suara Bilal kan khas banget ya. Nggak tahu pakai nada apa.
waktu waktu Bilal azan, terus orang-orang Madinah itu dengar Bilal azan, serentak satu Madinah itu menangis. Gue sampai mau nangis, geng. Menangisnya kenapa? Karena inget zaman Rasulullah waktu masih hidup gitu. Dan mereka sekarang udah ditinggalin sama Rasulullah. Ya gitulah singkat ceritanya. Jadi memang ada nih kalau misalkan sanad dan hadis tentang ruh orang yang mati ketemu kerabat dan keluarganya. Tapi dalam mimpi ya, gengs. Tapi sebenarnya gue pribadi juga punya sih kejadian spiritual gitu soal almarhum nenek gue ya datang ke rumah gitu. Gue nggak tahu nih sebenarnya entah itu beneran nenek gue atau itu jin gitu. Ya pokoknya itu harus didalamin lagi deh. Nanti gue ceritain ya. Nanti gue bakal bikin video tentang pengalaman experience gue sendiri soal alam gaib, jin, dan spiritual lah. Jadi, geng, kesimpulan segmen ini adalah penampakan-penampakan di atas tuh yang kayak kuntilanak, pocong, wewe gombel dan kawan-kawannya itu merupakan setan-setan dari golongan jin ya, gengs. Itu setan-setan alay itu yang berusaha menakut-nakuti kita nih manusia supaya kita ini segan, supaya kita ini takut atau bahkan patuh sama mereka. Sedangkan untuk ruh orang mati sendiri, ketika si pengubur itu udah jalan 7 langkah, ya udah dia udah sibuk sama urusannya masing-masing. Dan gengs, akhirnya kita masuk di segmen terakhir, yaitu di segmen santet, pelet, dan ramalan. Gengs, untuk segmen ini, gue akan bahas poin-poin intinya aja ya, gengs. Kenapa? Sebenarnya gue tuh pengen bikin video tersendiri nih soal poin ini sebenarnya. Karena kan sebenarnya akan menyangkut soal dukun, penyihir, indigo. Tapi kalau bikin secara terpisah tuh rasanya tuh ada yang kurang gitu. Tapi gue nanti akan tetap bikin di video yang terpisah. Cuman makanya di sini gue masukin poin-poinnya aja. Karena sebenarnya kalau dibahas di video ini itu nanti akan sangat panjang banget. Karena ini sebenarnya nanti bakal nyangkut ke Dajjal, ke kitab sihir pertama kali yang ada di dunia. Terus tabut perjanjian bangsa Yahudi, Illuminati, Freemasonry, itu sebenarnya sangat berkaitan loh geng semuanya itu. Kalau dirunut secara sejarah, itu semua masuk akal. Tapi jadi di sini gue akan bahas poin-poinnya aja. Langsung aja, apakah santet itu ada? Jawabannya iya. Dan Rasulullah pernah kena santet atau sihir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah ya geng, seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Asom telah menyihir Rasulullah sehingga Nabi pun dibuat seakan-akan melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak beliau kerjakan. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Ceritanya gini gengs, dulu di zaman Rasulullah itu pernah disihir, pernah disantet lah kalau kita bahasa Indonesianya. Sama tadi Yahudi si Labid. Rasulullah itu ngerasain sakit dan Rasulullah itu berhalusinasi seakan-akan beliau itu melakukan suatu pekerjaan yang padahal beliau tuh nggak lakukan gitu. Cara sihirnya gimana? Menurut hadis ini panjang, kalian bisa cek deh. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya beliau. Jadi ada beberapa helai rambut Rasulullah yang diikatkan ke sebuah batang berduri, terus dijatuhkan ke suatu sumur. Itu hadisnya panjang, kalian bisa cek aja. Terus setelah kejadian itu Rasulullah didatengin nih sama 2 malaikat. Yang malaikat itu duduk di kaki dan kepalanya beliau. Terus malaikat itu intinya ngomonglah ke Rasulullah bahwa beliau tuh kena sihir. Terus singkat cerita sama Rasulullah diperintahkanlah para sahabat untuk mengambil buhul tadi yang dicemplungin ke sumur, diambil terus dipatahkan gitu, dibuang, cuman nggak dibakar ya gengs. Di situ Aisyah bertanya tuh, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak membakar buhul tersebut gitu supaya sihirnya balik gitu? Tapi Rasulullah menjawab, kalau nggak salah, aku nggak mau balas kejahatan dengan kejahatan gitulah intinya. Jadi pertanyaan tadi, apakah santet atau sihir itu ada? Iya, ada. Dan Rasulullah pernah kena. Terus cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah kalau kalian lihat di
YouTube Ustadz Muhammad Faizar, cara kerjanya adalah jadi biasanya ini di luar Rasulullah ya. Kalau seorang dukun mau menyantet korbannya, jadi dikirimlah jin sama si dukun tersebut gitu datang ke korbannya, dia merasuki korbannya dan si jin tersebut melihat di bagian organ mana nih si korban paling lemah. Maksudnya kita kan satu tubuh ini kan penuh dengan organ nih. Ada jantung, liver, lambung, dan lain-lain. Si jin itu akan bersarang di bagian organ yang terlemah, geng. Jadi misal, jin itu bersarang di ginjal gitu. Dibikin nih sama si jin itu bahwa si manusia yang dirasukin tersebut supaya dia makan dan minum sesuatu yang merusak terus ginjalnya. Jadi dibisikin terus, harusnya kan kalau ginjal kan kita banyak minum air putih gitu. Tapi sama jin itu kita dibikin berhasrat untuk meminum dan makan sesuatu yang merusak ginjal. Itu untuk cara kerjanya. Terus kalau pelet gimana? Pelet juga sebenarnya sama aja. Dikirimlah si jin ke target, ke korbannya. Terus si korban itu berhasrat, selalu dibisikin nama si pemelet, dibuat bermimpi terus si pemelet. Jadi sebenarnya seakan-akan tuh si korban tuh jadi tersugesti gitu. Jadi dia kayak meyakini bahwa oh kayaknya nih dia jodoh gue nih gitu. Kalau untuk pelet sendiri. Dan di zaman Rasulullah atau orang Arab itu kenalnya tuh dengan nama sihir mahabbah, sihir pengasih gitu. Yang konteksnya di bahasa Indonesia ya pelet. Untuk ramalan gimana? Nah kalau untuk ramalan ini ceritanya rada unik nih gengs. Kita ceritain ya buat ramalannya. Kalau zaman dulu sebenarnya zaman sebelum Rasulullah lahir geng, kemungkinan ramalan itu tepat 1000%, 100%, 1000%, bahkan 1 juta persen. Kenapa? Karena dulu sebelum zaman Rasulullah lahir tuh bangsa jin itu bebas mereka berkeliaran di langit. Jadi ada beberapa bangsa jin, ada beberapa golongan dari bangsa jin yang mereka itu mencuri obrolan-obrolan para malaikat tentang apa yang nanti akan terjadi di dunia. Jadi misalkan ada malaikat yang ngobrol nih, di daerah sana akan ada hujan gitu, di daerah sini akan ada gempa, bla 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 gitu. Nah nanti si jin tuh denger kan, dia dapat berita kan, turun lagi dia ke bumi gitu. Turun terus dia ngomong nih sama para peramal-peramal dari bangsa manusia, disampein nih nanti akan ada kejadian nih gini 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 gitu, lu kasih tau lah para pasien lu gitu, dapat duit kan. Nah, mereka saling menguntungkan lah, nanti si peramalnya juga ngasih something ke si jin yang udah bantu. Tapi gengs, beda cerita ketika di zaman Rasulullah lahir. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Jin, di dalam surat Al-Muluk, di Sirah Nabawiyah, bahwa ketika Rasulullah lahir, itu gerbang langit pertama tuh langsung ditutup dari jangkauan para jin. Dan apabila ada jin-jin yang berusaha mencuri berita-berita dan kabar-kabar dari langit, itu mereka langsung dijumpai dengan panah-panah api. Jadi langsung diusir gitu. Itu referensinya kalian bisa lihat di surat Al-Mulk ayat awal-awal atau di surat Al-Jin. Jadi gengs, kalau zaman sekarang tuh setelah Rasulullah lahir, semua peramal itu nebaknya tuh ngasal gengs. Mereka cuma menerka-nerka doang. Kalau zaman dulu kan bisa dipastikan tuh akurat karena kan emang jin itu nyuri berita. Tapi kalau zaman sekarang tuh beda. Mereka tuh para peramal tuh cuma nebak-nebak aja atau berdasarkan bisikan-bisikan jin peliharaannya dia gitu. Tapi nggak ada tingkat keakurasiannya. Sebenarnya kalau misalkan kita telaah nih para peramal, mereka juga akan ngasih berita tuh yang general aja gitu, gengs. Misal, nanti kamu akan sakit parah atau sakit ini gitu. Atau kamu akan mendapatkan rizki yang besar. Atau kamu akan ada orang yang deketin. Sebenarnya, kalau misalkan ditelaah ya, yang namanya kita, manusia hidup gitu kan. Yang namanya hidup, gak mungkin kita sehat selamanya. Gak mungkin juga kita sakit selamanya. Juga untuk keuangan gitu. Nggak mungkin kita makmur selamanya. Nggak mungkin juga kere selamanya.
Jadi yang namanya hidup, jadi itu sebenarnya berputar aja, gengs. Jadi ramalannya tuh cuman ngambil hal-hal general aja, yang which is tanpa diramal pun akan kejadian juga sama hidup kita gitu. Nggak ada gitu ramalan yang spesifik. Jadi pada tanggal ini kamu akan begini, ketemu dengan orang ini, bla 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 gitu, yang spesifik gitu, tanggal ini, jam ini, hari ini gitu. Itu nggak ada. Jadi sebenarnya kita tuh cuma dibodoh-bodohin gitu. Kita cuma disugesti. Kayak misal kamu akan mendapatkan rezeki yang besar gitu. Karena kita udah ditanamin nih sugesti itu, kita kerjanya jadi rajin. Gue bakal dapet rezeki nih. Ya sebenarnya kalau lu rajin dari awal juga ya lu akan dapat juga itu tanpa harus diramal. Nah, gitu. Itu untuk ramalan ya, gengs. Tapi beda lagi nih sama jin yang dia bisa membaca hati. Ada sebenarnya di zamannya Rasulullah seorang indigo namanya Ibnu Soyad. Dia itu bisa baca pikiran kita. Tapi itu panjang lah, another story. Nanti kita ceritain di video tentang dukun, santet, dan lain-lain ya. Kesimpulan segmen ini adalah jadi santet, pelet, ramalan itu memang ada. Buat santet dan pelet itu cara kerjanya kayak tadi. Bahwa si jin itu akan bersarang nih di organ tubuh mana ya, di organ tubuh mana yang kita paling lemah, apakah jantung, apakah liver, dan lain-lain. Dan kalau untuk ramalan tadi, kalau zaman dulu ya para nabi-nabi itu masih bersaing sama para peramal. Nah, gengs, gue udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan nih yang sering banget ditanyain di masyarakat ya, sering ditanyain sama orang-orang. Nah, kalau tadi nih kalian udah simak video gue dari segmen 1 sampai 7, kalian akan dengan mudah jawab pertanyaan-pertanyaan ini, geng. Coba kita bacain pertanyaannya ya sambil kita jawab. Pertanyaan pertama, hal-hal yang sering ditanyakan tentang setan gitu. Hakikat dan asal-usul. Apakah setan itu sebenarnya? Gampang ya jawabannya. Setan adalah sebenarnya sifat membangkang, yaitu dari golongan jin dan manusia. Siapapun yang membangkang, entah dia jin atau manusia, ya udah dia setan. Itu jawabannya. Apa perbedaan antara jin, setan, dan iblis? Jawabannya adalah gampang. Kalau jin, ya jin adalah suatu makhluk gaib yang Allah ciptakan. Sedangkan kalau setan adalah sifat membangkang ya, yang bisa ada di manusia atau bisa juga ada di jin. Siapapun yang membangkang ya udah jadi setan. Dan sedangkan iblis adalah golongan jin pertama yang Jin adalah makhluk pertama yang membangkang perintah Allah langsung di hadapan Allah. Terus pertanyaan berikutnya, apakah semua setan berasal dari jin? Enggak ya, gengs. Yang namanya sifat manusia dan jin yang kita sama-sama punya akal dan kehendak bebas, dua-duanya berpotensi jadi setan. Terus pertanyaan kedua, iblis dan perannya. Siapakah itu iblis? Gampang. Iblis tadi adalah suatu individu, si Azazil. Dia dari golongan jin yang pertama kali membangkang. Jawabannya itu. Apakah iblis termasuk jin atau makhluk lain? Ya, ini gampang. Apakah iblis pemimpin semua setan? Apakah iblis pemimpin semua setan? Iya, jawabannya. Iblis pemimpin dari semua setan tapi dari golongan jin. Dan di akhirat dia juga akan memimpin setan dari golongan manusia. Ada ayatnya. Apa tujuan iblis menggoda manusia? Gampang, ya dia mau cari teman sebanyak-banyaknya. Kayak di segmen sebelumnya tuh yang kita udah jelasin. Terus pertanyaan kekuatan dan kemampuan. Apakah setan bisa berubah wujud? Ini maksudnya setan dari golongan jin ya. Iya bisa berubah wujud. Seberapa kuat setan dibanding dengan manusia? Ketika jin udah berubah jadi golongan manusia, ketika jin udah mengambil wujud dan menampakkan diri di dunia manusia, itulah saat mereka tuh terikat sama hukum fisik manusia. Jadi kalian bisa lawan, ya udah adu kekuatan aja. Apakah setan bisa menyakiti manusia secara fisik? Ini tempatnya sebenarnya bukan setan, si jin gitu. Apakah jin bisa menyakiti manusia secara fisik? Iya bisa. Apakah jin bisa membaca pikiran manusia?
Ada jin yang bisa tadi yang gue sebut khodamnya si Ibnu Soyad di zaman Rasulullah, dan itu disamperin langsung sama Rasulullah, dan Rasulullah approve bahwa dia memang dirasuki jin gitu. Tapi ya itu another story lah, nanti gue bakal bikin videonya. Terus tempat dan kehidupan setan, jin sih tepatnya. Di mana jin tinggal? Ya jin tinggal kayak tadi di segmen sebelumnya, ada yang menetap, ada yang mengembara. Dan kalau untuk tinggalnya sendiri ya kalau yang menetap dia di pohon-pohon, di lubang-lubang, terus di gunung, di mana? Di atap-atap rumah orang muslim. Dan kalau iblis sendiri itu tinggalnya di lautan ya, di samudra. Entah di mana wallahu a'lam. Nah, geng, alhamdulillah selesai juga yang video yang panjang ini, geng sih. Dan kalau kalian tahu ya, ini syutingnya tuh berhari-hari, geng. Ini bukan satu tag satu hari. Cuman gue pertahankan pakai baju yang sama. Dan mohon maaf ya geng, kalau banyak salah-salah kata, salah penyampaian, atau kalian ngerasa kurang detail, atau kalian ngerasa jumping-jumping, atau kalau bahkan kalian ngerasa nggak setuju, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Kita diskusi, karena ya balik lagi, video ini dibuat tuh bukan gua bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar, enggak. Tapi video ini dibuat untuk sharing aja dan sebagai pondasi landasan, ya pokoknya intinya kayak yang gue bilang, gue mau tetap bawain cerita horor nih, tapi gue nggak mau menyebarkan khurafat, gue nggak mau nyebarin atau menakut-nakuti kalian dengan hal-hal gaib, yang which is sebenarnya setelah kalian lihat full video ini kan kalian tahu sendiri bahwa sebenarnya dunia gaib, jin dan kawan-kawannya itu nggak se-overpower yang ada di pikiran kita. Kalian boleh banget ya gengs komen, kayak mau request apa gitu, bang bahas ini atau bahas ini, atau kalian nggak setuju mau nyanggah yang gua tahu tuh begini loh, lu ada penjelasan yang salah nih gini gini gini, boleh banget tapi dengan bahasa yang sopan ya gengs. Nanti gua akan coba bales atau gua akan coba bikin apa yang kalian mau. Juga gengs, jangan lupa nih subscribe, like, komen, dan lain-lain. Share lah, tapi yang paling penting. Kenapa? Ya video ini, konten ini ya ada dagingnya lah. Ada isinya lah walaupun sedikit gitu. Jadi share lah gengs ya. Dan satu lagi nih gengs ya, gue tekanin ya. Video ini dibuat bukan bermaksud gue menggurui kalian. Gue merasa lebih pinter, enggak. Tapi video ini dibuat karena gue suka bahas konten horor. Gue nggak mau nyebarin khurafat, makanya gue buatlah video ini. Kalian boleh banget sanggah gue. Maksudnya, bang lu ada fan lu ada poin yang nggak tepat. Lu tuh salah. Yang bener tuh sebenarnya gini 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 gini. Boleh kalian komen. Karena kita biar sama-sama belajar, tapi dengan bahasa yang sopan ya geng, supaya kita tuh bisa sama-sama belajar. Gua pun masih belajar, dan gua juga bukan ustadz atau apa-apa-apa, enggak. Gue cuma orang biasa. Dan maaf sebesar-besarnya dan lain-lain. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu di konten berikutnya.